Balad Asy-Syuhada atau orang Eropa menyebutnya dengan Battle of Tours, senantiasa menyimpan memori tentang semangat futuhat Abdurrahman Al-Ghafiqi dan pasukan muslimin. Al-Ghafiqi dipilih dan diangkat menjadi gubernur Andalusia yang ke-13 pada tahun 112 Hijriah atau 730 Masehi. Namanya diabadikan dalam sejarah karena kepemimpinan dan jihadnya. Al-Ghafiqi berhasil menyatukan kembali umat Islam di Andalusia yang mulai berpecah belah. Ia berhasil meredam dan menyelesaikan konflik antar suku. Ia mengingatkan kepada mereka bahwa Islam dan Allah sebagai pemersatu, bahwa mereka semua beragama Islam dan bertuhan hanya kepada Allah. Itu artinya mereka bersaudara. Setelah menyatukan kembali kaum muslimin, Al-Ghafiqi mulai merancang misi pembebasan Perancis yang dimulai dengan Perancis Selatan. Misi ini melanjutkan misi yang telah dirintis oleh Musa bin Nusair, pembebas Andalusia bersama Tariq bin Ziyad. Musa bin Nusair telah sempat memasuki Perancis Selatan pada 94 Hijriah, namun kembali ke Andalusia dan kemudian Damaskus karena dipanggil Khalifah Al-Walid. Misi Futuhat dilanjutkan oleh Al-Samah bin Malik, gubernur Andalusia keempat yang berkuasa pada tahun 100 Hijriah atau 719 Masehi. Al-Samah berhasil masuk sampai kota Toulouse. Duke Udo, penguasa Aquitaine, meminta bantuan kepada Charles Martel, Raja Prancis, untuk menghancurkan Al-Samah dan pasukannya. Pasukan Charles Martel dalam jumlah besar dan persenjataan yang lengkap berhasil memukul mundur pasukan muslimin. Al-Samah syahid dalam perang tersebut pada hari Tarwiyah 102 Hijriah atau 721 Masehi. Misi Futuhat pun dilanjutkan Anbasah Al-Kalbi, gubernur Andalusia ke-6 yang berkuasa pada 103 Hijriah atau 722 Masehi. Anbasah dan pasukan muslimin sudah mendekati Perancis sejarak 30 km. Namun, Anbasah dihadang oleh pasukan gabungan Eropa berjumlah 40.000 pasukan. Anbasah pun syahid pada Sya'ban 107 Hijriah atau 725 Masehi. Tibalah masa Abdurrahman Al-Ghafiqi menyalakan kembali misi pembebasan Perancis. Al-Ghafiqi bersama 50.000 pasukannya bergerak menuju Perancis Selatan. Ia berhasil mengamankan kota Albi, Bordeaux, Toulouse, dan Tours. Dengan demikian, seluruh daratan Perancis Selatan telah berhasil dibebaskan. Al-Ghafiqi terus bergerak menuju Paris. Merasa terdesak, Charles Martel meminta bantuan Paus di Roma untuk mengobarkan peperangan ke seluruh Eropa. Melalui surat, Paus menyeru kepada seluruh raja dan penguasa Eropa agar mengirimkan pasukan berikut persenjataan lengkap menuju Paris. Pasukan gabungan itu berjumlah 400.000 dengan Charles Martel sebagai panglima perangnya. Pergerakan pasukan gabungan Eropa didengar Al-Ghafiqi. Ia bersiap menyambut pasukan gabungan Eropa di dataran rendah bernama Châtellerault. Mendengar jumlah pasukan gabungan Eropa yang sangat besar, sebanyak 400.000 prajurit dengan persenjataan lengkap, sebagian pasukan muslimin sempat gentar. Mereka mengusulkan kepada Al-Ghafiqi agar mundur dan pulang ke Andalusia. Tugas kita tak lain hanyalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah. Menyelamatkan mereka dari gelapnya kekufuran dan kezaliman menuju cahaya kebenaran dan keselamatan. Membebaskan mereka dari perbudakan menuju kemerdekaan. Tegas Al-Ghafiqi dengan semangat berkobar-kobar. Akhirnya, jiwa pasukan muslimin bening kembali. Mereka mengokohkan diri tetap tinggal di Châtellerault dan menunggu kedatangan musuh. Hidup mulia atau mati syahid, itulah dua pilihan indah yang menanti muslimin. Perang pun meletus dan berkorbar sengit pada akhir Sya'ban 114 Hijriah atau 732 Masehi. Perang ini kemudian disebut sebagai Balad Asy-Syuhada karena banyak sekali muslimin yang gugur sebagai syuhada. Perang berkecamuk selama 10 hari dengan hebatnya. Pada hari-hari pertama, pasukan muslimin lebih unggul.
Al-Ghafiqi senantiasa berada pada garis terdepan. Namun demikian, jumlah pasukan yang jauh dari seimbang cukup menguras energi pasukan muslimin. Kaum muslimin mulai keletihan. Sementara itu, Charles Martel menginstruksikan agar mengincar Al-Ghafiqi. Maka pasukan gabungan itu terus mengincar Al-Ghafiqi, dan akhirnya Al-Ghafiqi pun wafat dan syahid sebagai syuhada. Memori Balad Asy-Syuhada adalah memori yang meremukkan harapan sekaligus pembangkitan spirit pembebasan. Al-Samah, Anbasan, dan Al-Ghafiqi telah merintis jalan pembebasan Perancis. Misi mereka menyampaikan Islam sebagai risalah global dan mencahayainya. Sejarawan Eropa Edward Gibbon menuliskan, Battle of Tours telah menyelamatkan nenek moyang kita, Inggris, dan tetangga kita Perancis. Seandainya muslimin menang di Tours, takkan ada lagi yang sanggup menghadang mereka. Jika sampai hari ini Perancis belum terbebaskan dan tercahayai sepenuhnya oleh Islam, barangkali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisakannya untuk umat Islam akhir zaman sebagai ladang amal saleh untuk kita. Semoga segera tiba masanya Perancis terbebaskan dan tercahayai oleh Islam untuk kemudian mencahayai Roma sebagai perwujudan bisyarah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.